Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hesti Liasari, dosen Prodi Psikologi, Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Pada kesempatan ini, izinkan saya memberikan gambaran mengenai deskripsi diri dalam bidang pengajaran. Saya mengampu mata kuliah Psikologi Klinis dengan besaran SKS yaitu 3 SKS dengan jumlah pertemuan sebanyak 21 pertemuan dengan durasi pertemuan 100 menit untuk setiap pertemuannya. Mata kuliah ini terletak pada semester gasal dan termasuk dalam rumpun mata kuliah ilmu kesehatan mental dan psikopatologi. Mata kuliah ini mempelajari tentang ruang lingkup psikologi klinis, sekilas tentang kesehatan mental, teori kepribadian, asesmen dan intervensi klinis, psikologi komunitas, psikologi kesehatan, psikologi klinis anak, dan spesialisasi psikologi klinis lainnya. Capaian dari pembelajaran untuk mata kuliah ini adalah: pertama, mahasiswa memahami sejarah, perkembangan, dan ruang lingkup dari psikologi klinis melalui implementasi keilmuan dalam kaitannya dengan ilmu lain. Kedua, mahasiswa memahami konsep manusia dan kondisi klinis melalui kesehatan mental. Ketiga, mahasiswa menguasai teori kepribadian yang mendasari psikologi klinis. Keempat, mahasiswa memahami asesmen dan intervensi dalam psikologi klinis berdasarkan perspektif dalam psikologi kepribadian. Kelima, mahasiswa mampu untuk menganalisis situasi berdasarkan pendekatan psikologi kepribadian dalam kasus-kasus psikologi klinis. Keenam, mahasiswa mampu mengobservasi dan menganalisa perilaku berdasarkan metode dan asesmen klinis. Ketujuh, mahasiswa mampu memahami isu-isu teraktual dalam bidang terapan psikologi klinis melalui pendekatan ilmu psikologi terapan. Adapun bahan kajian dalam mata kuliah ini adalah: pertama, pengantar dan sejarah perkembangan psikologi klinis. Kedua, isu aktual dalam psikologi klinis. Ketiga, paradigma dan konsep manusia dalam dimensi biopsikososio-spiritual. Keempat, ilmu kesehatan mental. Kelima, diagnosa dan klasifikasi permasalahan psikologis. Keenam, asesmen dalam psikologi klinis. Ketujuh, metode dasar berupa observasi dan wawancara klinis. Kedelapan, metode penunjang yaitu tes psikologi. Kesembilan, intervensi dalam psikologi klinis dalam konteks psikoanalisa, humanistik, behavioral, kognitif, dan intervensi kelompok. Ke-10, penelitian dalam psikologi klinis. Ke-11, bidang terapan psikologi klinis berupa psikologi kesehatan, psikologi komunitas, psikologi forensik, psikologi klinis anak dan remaja. Ke-12, psikologi klinis dalam dunia militer, dan yang terakhir adalah isu-isu profesional dan etika dalam psikologi klinis. Dalam mengajar, saya menggunakan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery adalah bagaimana saya mengajar untuk bisa menyampaikan materi. Dalam mengajar, saya menggunakan metode ceramah atau mini lecture di kelas. Lalu Interaction adalah bagaimana cara saya membangun interaksi dengan mahasiswa. Metode yang saya lakukan untuk berinteraksi dengan mahasiswa mengarah pada metode SCL atau Student Centered Learning, yaitu contohnya dengan membuka kelas dan mereview pertemuan sebelumnya, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya ataupun menyampaikan hasil diskusi, lalu membuat mahasiswa aktif dalam memahami materi melalui topik atau isu diskusi. Yang terakhir adalah assessment. Assessment adalah proses asesmen yang dilakukan untuk melihat ketercapaian proses pembelajaran di mata kuliah ini dengan persentase penilaian proses sebanyak 60% berupa penugasan terstruktur, studi kasus, diskusi kelompok, presentasi makalah, review jurnal, kuis, dan keaktifan mahasiswa. Penilaian hasil terdiri dari 40%, yaitu UTS 20% dan UAS itu adalah 20%. Berikut ini cuplikan pembelajaran yang saya lakukan di kelas pada pertemuan 2 dengan materi isu-isu aktual dalam psikologi klinis, di mana di dalamnya terdapat penyampaian materi dan diskusi kelompok. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita masuk ke pertemuan kedua ya. Sebelumnya di pertemuan pertama kita bahas apa? Pengantar dari sekarang perkembangan psikologi klinis.
Pengantar psikologi klinis. Pengantar psikologi klinis itu apa kemarin yang dijelaskan? Ingat nggak? Tentang apa? Kita membahas tentang apa dalam proses pengantar psikologi klinis? Tentang apa? Ruang lingkup psikologi klinis dan pengertian psikologi klinisnya. Ya, jadi udah tahu ya psikologi klinis itu bidang apa saja, terus membahas apa saja, kemarin sudah dijelaskan. Oke, nah sekarang kita masuk ke isu-isu aktual dalam psikologi klinis. Apa sih isu-isu aktual menurut teman-teman? Peristiwa yang terjadi yang benar-benar peristiwa yang baru saja terjadi, benar-benar terjadi, gitu ya. Peristiwa terkini, terus peristiwa apa lagi? Yang lagi bumi. Nah, ya, kenapa kok membahas isu aktual dalam psikologi klinis? Karena ya keilmuan kita bergerak dalam keilmuan perilaku manusia. Artinya apa? Apa yang terjadi pada manusia pasti akan berpengaruh terhadap keilmuan psikologinya, terutama juga psikologi klinis. Oke? Nah, isu aktual itu dalam psikologi klinis itu berkaitan dengan budaya, ya. Budaya berperan dalam keefektifan penanganan permasalahan psikologis. Artinya apa? Budaya tertentu itu mempengaruhi permasalahan psikologis seseorang. Budaya tertentu juga mempengaruhi intervensi apa yang harus dilakukan, ya. Terus juga ada atribut dan sarana intervensi, banyak dipengaruhi perkembangan teknologi, ya. Atribut dan sarana intervensi yang seperti apa yang dipengaruhi oleh teknologi, teman-teman? Kira-kira nih, ya, sekarang perkembangan teknologi terkait psikologi itu apa? Yang kalian pernah dengar, lihat? Tahu nggak? Apa? Asesmen online, ya nggak? Terus apa lagi? Kalau ada asesmen berarti ada intervensi online. Terus teman-teman juga sekarang saya nggak melihat beberapa fitur itu, ada fitur untuk konseling online, ya kan? Nah, perkembangan teknologi tadi berpengaruh juga pada atribut intervensi ataupun proses asesmen. Terus juga kompetensi, keterampilan dan pengetahuan psikolog ini pendukung kesembuhan dan keberhasilan intervensi. Artinya apa? Ya, dengan adanya penambahan kasus-kasus yang dibahas, otomatis keilmuan seorang psikolog itu harus bertambah. Kenapa? Kasusnya sudah tidak ada lagi kasus yang seperti yang dulu. Muncul nih kasus baru. Kasus baru kayak apa nih yang kalian sering lihat sekarang? Kasus psikologi, permasalahan psikologi yang kalian sering dengar akhir-akhir ini. Apa? Depresi, misalnya depresi masih ada. Terus apa lagi? Anxiety. Terus apa lagi? Schizo. Terus apa lagi permasalahannya? Kok kalian baru dengar istilahnya? Kayak misalnya FOMO, fear of missing, gitu kan, takut dikucilkan, gitu ya. Itu kan dulu bahasannya tidak sebanyak sekarang. Nah, sekarang sudah sangat banyak. Berarti kan kompetensi dan keterampilan itu harus ditingkatkan terkait dengan isu-isu apa yang berkembang saat ini. Terus juga ada yang berkaitan dengan batasan dan kewenangan profesi psikolog klinis yang disesuaikan dengan perubahan. Artinya apa? Ada hal-hal yang dulu tidak diatur, sekarang sudah diatur. Ada hal-hal yang dulu boleh dilakukan, sekarang dilakukan tapi dengan catatan tertentu. Kan ada, misalnya psikolog klinis tidak boleh dari dulu sampai sekarang psikolog klinis tidak boleh memberikan intervensi berbentuk pengobatan medis, ya. Nah, dari dulu sampai sekarang sudah dengan tegas diatur, gitu. Terus juga yang berkembang sekarang psikolog klinis bisa melakukan intervensi, ya, intervensi dengan teman sejawat yang berbeda profesi, ya. Kondisi tadi itu menjadi ada aturan-aturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat ini, gitu. Ya, itu yang terjadi di ranah profesi kita. Oke, nah kita membahas tentang budaya. Saya bahas sedikit tentang budaya. Pernah dengar multikulturalisme? Nah,
berarti dalam suatu lingkungan budaya banyak budayanya. Coba saya tanya, menurut teman-teman, dalam suatu lingkungan budaya, ketika ada budaya yang berbeda, kira-kira apa yang terjadi dengan kondisi psikologis di dalam budaya tersebut? Apa? Budayanya banyak nih dalam suatu lingkungan budaya. Kira-kira nih apa yang terjadi? Multikultural berarti banyak budayanya. Terus apa lagi? Kira-kira menurut teman-teman? Ayo. Kalau misalnya nih di sini beragam nggak budayanya? Ya. Apa yang terjadi ketika budaya ini beragam? Terjadi dua sih Bu, antara toleransi sama intoleransi. Toleransi dan intoleransi. Ketika tidak ada toleransi, apa yang terjadi? Perpecahan. Terus apa yang lagi yang terjadi? Tindak kekerasan. Ya nggak? Coba tidak ada toleransi nih. Misalnya kayak Fajar dari mana, terus Rian dari mana, terus Amel dari mana, misalnya. Ketika tidak ada toleransi, yang terjadi apa? Pasti dong ada kondisi di mana kekerasan, baik secara verbal ataupun fisik gitu. Jadi nggak suka langsung dijauhin misalnya. Nah, jadi multikulturalisme itu juga menjadi salah satu isu ya. Isu dalam permasalahan psikologi, dan itu dibahas di psikologi klinis. Karena kalau untuk psikologi klinis itu berkaitan dengan psikologi dan masyarakat ya. Terus juga ada Pak isu budaya itu pada profesional kesehatan cukup mempengaruhi. Bayangkan kalau misalnya seorang psikolog atau konselor ataupun ahli profesional tersebut tidak memahami suatu budaya, berarti dia tidak melakukan toleransi terhadap budaya tersebut. Langsung dijudgement, ini klien saya kalau ngomong kenceng banget, kalau ngomong makanya kayak teriak-teriak ya. Si psikolognya berasal dari budaya tertentu yang memang ketika ngomong itu sangat halus, lemah lembut gitu. Nah, dia langsung mengambil kesimpulan, klien saya ini punya masalah. Berarti kan dia tidak memahami konteks perbedaan budaya dalam proses intervensi atau proses dia dalam melakukan tugas profesionalnya. Berarti tidak terbangun dong interaksi antara psikolognya yang memberikan bantuan dengan yang membutuhkan bantuan. Kira-kira percuma nggak sih kalau kayak gitu melakukan proses intervensi? Percuma. Justru akan menambah masalah pada si klien. Kliennya bukan justru senang, pulang-pulang makin mangkel. Ya, nah maka dari itu multikulturalisme itu harus dipahami juga dalam ranah profesi kita. Ya, oke. Terus upaya yang terkini yang dilakukan biasanya dilakukan publikasi di jurnal-jurnal terkait masalah-masalah itu. Kalian kan sering disuruh mencari jurnal ya. Di jurnal itu dijelaskan ada isu terbaru, hasilnya apa, pembahasannya apa. Dengan adanya publikasi hasil-hasil intervensi, publikasi terhadap topik-topik yang sedang berkembang, halayak ramai itu jadi paham masalah itu apa sih dalam masalah psikologi. Apalagi bahasannya psikologi klinis saat ini itu apa gitu ya. Terus juga ada divisi-divisi tertentu yang memang dibentuk untuk lebih memperdalam isunya, sehingga isu tadi bisa dilihat dari berbagai perspektif gitu ya. Terus juga kode etik itu diatur dalam asosiasi psikologi kita, sehingga ketika kita bersikap sebagai seorang profesional, kalian kan calon konselor, sarjana psikologi calon konselor, udah ada kode etik yang ngatur. Yang tidak boleh mendiskriminasikan sebuah budaya, tidak boleh memilih klien ketika memang kita punya preferensi pribadi, permasalahan pribadi, gitu ya. Terus juga standar akreditasi dari berbagai institusi untuk bisa meningkatkan kompetensi sarjana psikologinya, kompetensi ahli profesionalnya, kompetensi psikolog di institusi tertentu. Jadi memang ini yang bisa ditingkatkan. Jadi semuanya seragam nih terkait dengan perkembangan isu. Contoh ya, misalnya sekarang sarjana psikologi seperti kalian, kompetensi kalian ada yang konten kreator kok. Kompetensi lulusan kalian itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan dan isu-isu yang ada di masyarakat terkait dengan kondisi psikologis. Jadi sudah ada tuh, misal menjadi konten kreator berarti kalian harus aktif di media sosial, mampu membuat psikoedukasi dalam ranah psikologinya, seperti itu. Jadi itulah yang upaya yang bisa kita lakukan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan Amel. Baik, sebelumnya terima kasih. Ibu tadi kan di slide pertama itu menjelaskan bahwa budaya berperan dalam keefektifan penanganan, Ibu.
Nah, pertanyaannya, apakah itu menjadi suatu hal yang terkena bias gitu? Terus, apakah penanganan tersebut menjadi tidak subjektif gitu? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya yang benar. Ketika misalnya kita tidak memahami suatu budaya, berarti kan cuma berdasarkan saya nggak suka dengan suatu budaya sehingga klien saya ini dinilai negatif sekali. Itu kan pengaruh proses intervensi pasti. Pasti kita akan membuat intervensi kita sesuai dengan apa yang kita harapkan. Maka dari itu, seorang tenaga profesional baik itu psikolog, konselor itu harus netral. Meskipun dia tidak menyukai suatu budaya, dia harus menunjukkan nilai profesionalitasnya. Dia harus punya kesadaran diri kulturalnya bahwa setiap budaya punya yang poin-poin yang berbeda dengan budaya lain, sehingga untuk bisa intervensi itu tersampaikan tujuannya, otomatis dia harus menyesuaikan dengan budaya yang ada di sana gitu. Jadi artinya apa? Kalau misalnya klien yang ngomong terlalu tinggi suaranya, bukan berarti klien yang marah. Dia harus menyesuaikan, dia harus mulai terbiasa seperti itu. Justru jangan psikolognya nanti atau konselornya terbawa emosi. Berarti kan ada bias itu, sehingga dia nggak jadi objektif menilai hasil dari proses intervensinya. Dia nggak paham bahwa apa sih sebenarnya terjadi pada kliennya. Justru dia akan memasukkan preferensi atau interpretasi pribadinya. Wah, klien saya ini kayaknya orangnya kayak gini. Akhirnya apa? Proses intervensi tidak akan sesuai dengan tujuan intervensi. Pasti itu terpengaruh. Makanya harus paham dulu nih kondisi apa sih yang terjadi pada klien kita. Paham latar belakang klien kita dari budayanya, pendidikan dia terbiasa di lingkungan seperti apa, gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ini yang jadi bahan diskusi teman-teman. Dari pertanyaan yang tadi itu jadi bahan diskusi teman-teman. Jadi silakan teman-teman duduk berkelompok, ya, duduk berkelompok. Lalu di dalam kelompok diskusikan isu-isu ya, isu-isu aktual terkait psikologi klinis. Cukup satu aja isunya yang sepakat kelompok itu angkat ya. Ada isu ini bu, gitu. Terus isu yang ada latar belakang menurut teman-teman, kenapa kok muncul isu itu belakangan ini? Untuk kelompok kalian ya. Dari kelompok kalian berpendapat kenapa muncul isu itu ya. Terus juga kira-kira ya pandangan atau pendapat mengenai isu tadi apa? Menurut kalian latar belakangnya secara singkat saja munculnya isu tersebut apa? Terus sampaikan pendapat kalian. Seharusnya permasalahan itu bisa ditangani dengan bla 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 atau kondisi ini seharusnya tidak ada jika. Nah itu namanya pendapat ya. Terus juga presentasikan nanti di depan kelas. Jadi tadi pendapat tadi bisa seharusnya kelemahan atau kelebihannya dari isu tadi yang muncul, dampaknya kayak apa itu disampaikan. Paham? Ada yang mau ditanyakan terkait aktivitas kelompoknya? Diskusinya berapa menit? Diskusinya kurang lebih 10 menit. Sudah selesai Pak belum diskusinya? Ya sudah siap? Mau presentasi boleh? Kelompok mana? Yang mana dulu ya? Nanti sana, dari yang sana nanti boleh duduk yang lain. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat sekali. Selamat semuanya. Dari kelompok 1 itu mengambil isu FOMO atau fear of missing out. Contohnya itu kemarin ada Barbie orang itu berlomba-lomba untuk menonton ya, yang dilatar-belakangi oleh munculnya apa ya, dipicu oleh engagement postingan orang lain yang
kelemahannya. Kelemahannya itu yang pertama, dia takut tidak update. Yang kedua itu pandangan sekitarnya akan jadi buruk ke mereka gitu. Terus ada ketidakpuasan dalam hidup, ada rasa insecure, sama impulsif. Lalu ada kelebihannya, ada pihak-pihak yang diuntungkan seperti marketing. Kalau kemarin yang kasus Barbie movie itu marketing film Barbie, mereka dapat untung banyak banget karena orang-orang pada takut ketinggalan kan. Lalu ada beberapa orang yang lebih update dan antusiasmenya lebih tinggi di dalam hidup mereka. Oke, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Terkait FOMO BFI ya. Oh, ini adalah dengan adanya FOMO tadi ya, orang-orang itu berlomba-lomba untuk menampilkan diri dia mirip dengan karakter. Dan itu juga terjadi ternyata. Dan topik itu sangat sekali akhir-akhir ini berkaitan dengan perilaku orang-orang yang berubah. Awalnya nggak suka dan tiba-tiba jadi suka dan awalnya nggak suka orang tiba-tiba berubah menjadi outfitnya seperti dari kepala sampai ke kaki ya, sehingga itu mempengaruhi kondisi psikologis orang-orang juga. Dan pasti ada orang yang bisa menerima dan bisa menerima. Kenapa? Yang bisa menerima perubahannya dia bisa memaklumi, tapi yang tidak bisa menerima justru memunculkan kondisi kayak misalnya dia jadi apa sih, ngapain sih kayak gitu ya, sehingga ada situasi yang seharusnya diterima dan tidak diterima. Oke, sama lagi dari psikologisnya apa? Kenapa? Oke, berarti seharusnya ada keuntungan buat mereka yang berada dalam kondisi ini agar ini memang fenomena atau perilaku yang negatif. Tapi ketika dia sudah melakukan hal negatif ditambah dengan membuang bayi itu kan justru semakin negatif ya. Nah, seharusnya ada support gitu. Ada dukungan sosial yang harus bisa diberikan. Ada support system yang terbentuk seharusnya gitu. Jadi mungkin salah temannya seharusnya ada yang rajin dengan temannya, temannya bisa support, memberikan dukungan psikologis misalnya, memberikan bukan kebenaran tapi psikologis bahwa dengan kondisi tadi yang membuang bayi itu kan sudah tindakan kriminalitas. Dan sejauh mana perasaan lega muncul, apakah benar lega ketika kamu melakukan itu atau justru punya beban tambahan gitu. Nah, proses itu bisa masuk dalam kondisi psikoedukasi kepada si korban. Makanya pemahaman terhadap isu psikologi klinis itu penting gitu. Tidak hanya sebatas oh kita tahu, tapi kita tidak bisa memberikan kontribusi terhadap pemahaman kita yang ada saat ini gitu. Dan sebagian besar kasus seperti itu banyak teman-teman. Itu adalah salah satu kasus yang di-up di media gitu ya. Ketika misalnya kasus yang lain tertutupi, gimana Bu? Itu tidak tertutupi, cuma tidak terblow up aja di media. Tapi fenomena yang ada banyak sekali remaja yang dia nggak punya support system. Akhirnya apa? Melihat dari kasus-kasus yang sudah ada, mencari jalan pintas. Akhirnya yaitu apakah lega, apakah senang selama itu enggak? Kita kan nggak tahu. Apakah dia selama membuang bayinya dia tertawa atau justru beban itu ditutupi dengan sikap pura-pura. Nah, makanya seharusnya dukungan sosial berperan penting terhadap kondisi tadi pelakunya. Tadi kan laki-laki dan perempuan sebagai pelaku ya, diinisiasi sebagai orang tuanya. Nah, orang tuanya di usia belia lagi ibaratnya kan, bukan orang yang udah matang ya, dalam artian masih usia mahasiswa yang ibaratnya fokus tujuannya belum sampai ke arah untuk membangun kehidupan seperti itu. Gimana Fajar? Kalau membuang bayi itu sama dengan baby blues loh. Nah, baby blues itu adalah kondisi psikologis pasca melahirkan yang disertai dengan kondisi depresi. Salah satu hal yang bisa terjadi bisa jadi dia ingin meninggalkan bayinya, bisa jadi. Atau bisa jadi dia membuang bayi itu karena apa? Karena tuntutan lingkungan, dibuat malu oleh warga, gitu ya. Keluarganya tidak akan mendukung, kan bisa jadi hal seperti itu ya. Saya ini teman-teman sudah berdiskusi toh? Nah, dari diskusi tadi teman-teman pasti paham ya
bahwa fenomena sosial itu menjadi permasalahan psikologis, benar nggak? Tadi dari sini homo, terus dari sini apa? Seks bebas ya, seks bebas. Tadi ibu membuang bayi, Fajar pergi, terus ini baby blues, lama apa? Stres lulus ujian ya, karena fenomena ujiannya kan berubah gitu. Nah, terus lihat kelompoknya LGBT tadi ya, kelompoknya Ilham bullying, kelompoknya Adis Hampir sama. Buang bayi. oh yang tadi buang bayi tadi juga ya, apa? Oh finance sex apa? Incest ya? Oh, nah dari semua fenomena tadi ya, kalau kalian tahu kan kalian merasa itu kan permasalahan sosial ya, kok bisa masuk ranah psikologi dari mana? Karena permasalahan tadi memunculkan kondisi psikologis yang itu mempengaruhi individu, mempengaruhi masyarakatnya, sehingga memunculkan kondisi klinis. Makanya dia masuk ke dalam ranah klinis. Makanya tadi ada bertanya, isunya apakah boleh dibahas? Boleh, tapi dari sisi dan perspektif psikologi klinisnya gitu. Oke? Nah, dari perkembangan isu tadi teman-teman bisa lihat beragam masalah kok. Ya kan? Masalah itu bisa datang dari diri sendiri, bisa dari orang lain, ya kan? Sehingga permasalahan dari isu aktual dalam psikologi klinis itu selalu berkaitan dengan individu, berkaitan dengan komunitas dan perkembangan zamannya, bagaimana perubahan yang terjadi di masyarakat. Oke, jadi saya rasa untuk pertemuan hari ini cukup dulu. Apakah ada yang mau bertanya terkait materi hari ini? Tidak ada? Tadi sudah bertanya ya. Oke, saya rasa cukup sekian. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT TPT dalam bidang pengajaran saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.